Pada prinsipnya, pemisahan dalam suatu proses destilasi terjadi karena penguapan salah satu komponen dari campuran. Artinya dengan cara mengubah bagian-bagian yang sama dari keadaan cair menjadi berbentuk uap. Dengan demikian, persyaratannya adalah kemudahan menguap atau volatilitas dari komponen yang akan dipisahkan berbeda satu dengan yang lainnya. Itu ada pipet volume, yang ketiga ada labu ukur 100 mili dan 10 mili. Kemudian ada labu pengencer, ada batang pengaduk, ada Erlenmeyer, ada labu destilasi, pignometer, dan ada bulb. Kemudian ada statif yang digunakan untuk menjepit. Selanjutnya ada pemanas. Selanjutnya ada pompa vakum atau pompa biasa dan selangnya. Dan yang terakhir yaitu ada termometer. Kami akan mengencerkan alkohol 70% yang akan diencerkan menjadi 44%. Pertama, kita ambil alkohol 70% sebanyak 125,7 ml. Di sini kita akan membuat larutan alkohol 44% sebanyak 200 ml. Sudah? Alat dan bahannya dulu. Oh, udah. Apa? Gimana? Itu diukur bakal. Setelah kita tambahkan alkohol 70%, kita akan tambahkan aqueous hingga garis batas meniskus. Sana. Bahannya ini. Bahannya belum. Cuplikan video di atas, ketika mereka ingin menambahkan aqueous hingga batas, mereka tidak melakukannya sesuai SOP, karena SOP-nya itu seharusnya labu pengencer harus sejajar dengan mata hingga tidak terjadi kesalahan dalam penglihatan. Destilasi adalah proses pemisahan komponen-komponen campuran cairan berdasarkan perbedaan titiknya. Selama proses destilasi sangat penting untuk memantau suhu dengan menggunakan termometer yang ditempatkan di dekat uap yang naik. Hal tersebut membantu agar suhunya tetap dalam kisaran. Setelah destilasi selesai, cairan yang terkumpul dalam wadah penerima dapat dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi komponen-komponen yang telah dipisahkan. Inilah hasil dari rangkaian proses praktikum destilasi. Telah dilihat setelah pompa dinyalakan, air akan mengalir ke selang. Setelah itu saya akan mereview. Jadi pada praktikum destilasi ini memanfaatkan perbedaan titik didih dari alkohol dan air. Alkohol memiliki titik didih 78 derajat Celcius dan air 100 derajat Celcius. Nah, mengapa praktikum harus menjaga air pada suhu 78 sampai 80 agar yang menguap itu adalah alkoholnya bukan airnya, karena alkohol 78 derajat Celcius. Nah, alkohol akan menguap dalam labu destilasi dan mengarah ke alat kondensor. Nah, di kondensor itu dimasukkan air atau dialirkan pada dinding kondensor air agar dinding itu dingin. Nah, karena uap dan melewati kondensor yang keadaan dingin, akhirnya terjadi proses kondensasi. Artinya uap itu akan menjadi air dan menjadi cair. Uap itu akan menjadi cair sehingga masuk ke Erlenmeyer atau tempat destilatnya. hasil yang didapatkan 1 mili
liter. Ini adalah hasil destilasi dari waktu 5 menit kedua, menghasilkan sebanyak 2,1 ml. Ini adalah hasil destilasi 5 menit ketiga, menghasilkan 2,3 ml pada temperatur 76. Ini adalah hasil destilasi 5 menit keempat, menghasilkan 2,2 ml. Dan waktu penghitungan 5 menit selanjutnya. Untuk mengukur densitas alkohol 70%, kita menggunakan piknometer 20 mili. Pertama-tama kita lakukan, tuangkan alkohol 70% ke dalam gelas beker. Setelah itu, masukkan ke dalam piknometer hingga full. Setelah full, kita masukkan penutupnya atau kita tutup. Selanjutnya, untuk mengukur densitas dari alkohol 44%, kita masih menggunakan piknometer yang tadi dengan ukuran 25 mili. Pertama-tama kita masukkan alkohol 44% ke dalam gelas beker. Setelah itu kita tuangkan ke dalam piknometer hingga full. Setelah itu kita tutup menggunakan penutupnya. Jika masih ada basah pada piknometer, maka kita akan lap menggunakan tisu. Baik, untuk mengukur densitasnya ditimbang dulu piknometer kosongnya. Setelah piknometer diisi dengan alkohol 70%, kemudian ditimbang untuk mengukur densitasnya.